Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah masih menjaga iman kita, menjaga kesehatan kita, sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban pokok kita, sholat subuh berjamaah di masjid kita yang kita cintai. Semoga amal kita, ibadah kita, seluruh apa yang kita lakukan menjadi amal soleh, amal ibadah yang diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini susunya belum nyala ya Mas? Jadi belum bisa nyambung. Sementara kita zoom dulu, kita offline dulu. Ini kalau kira-kira sudah nyambung kita koneksikan. Seperti yang Sabtu lalu kita sampaikan bahwa pagi ini insya Allah kita akan mulai membahas lanjutan sesudah bab tiba, yaitu bab al-luqatah, barang temuan. Islam, syariat Islam itu sangat-sangat detail, rinci dalam mengatur berbagai persoalan terkait kehidupan manusia. Itu tiada lain adalah karena betapa Allah memberikan perlindungan yang luar biasa kepada apa yang menjadi hak asasi masing-masing orang. Ibu dan bapak mungkin pernah mendengar ada 5 hal pokok yang dilindungi oleh aturan, oleh syariat Islam, yang mungkin kemudian diadopsi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia sekarang ini. Sehingga setiap syariat, sehingga setiap aturan yang Allah turunkan, Allah wahyukan pada nabinya, itu sesungguhnya adalah dalam rangka menjaga 5 hal itu. Pertama adalah hifdzun nafas, melindungi jiwa. Jiwa dalam agama kita itu sangat-sangat dihormati, sangat-sangat dihargai oleh agama. Yang kedua, hifdzul aqli, menjaga akal manusia. Itu berbagai aturan betapa Allah menghargai, memuliakan akal manusia. Baik akal yang dimaksud adalah intelijensia, kemudian juga kecerdasan rasa, kecerdasan emosi, dan kecerdasan lainnya. Kemudian yang ketiga, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Keturunan itu hal yang sangat-sangat dimuliakan dalam agama, sehingga seorang harus pasti, harus jelas, dan harus terketahui keturunan siapa. Sehingga aturan-aturan yang kemudian merusak jalur keturunan itu
aturan yang sangat tidak diridhoi oleh syariat, sehingga aturan perkawinan, aturan pernikahan, aturan nasab ya, itu sangat-sangat diperhatikan. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Hak setiap orang terhadap kekayaan, terhadap harta, kepemilikan itu juga sangat-sangat diperhatikan dalam syariat, termasuk ini bab hibah, bab waris, bab luqathah, barang temuan itu diatur begitu rupa karena memang itu terkait dengan hak hak mal itu, hifdzul mal itu. Dan yang terakhir hifdzuddin, menjaga agama. Agama juga merupakan hak asasi setiap orang, sehingga orang tidak begitu mudah dan gampang serta merta mengganggu, menganggap enteng persoalan agama. Karena agama justru menjadi hak asasi yang paling asasi bahkan dalam kehidupan manusia. Kalau orang itu tidak boleh memiliki agama, kalau orang dianggap tidak begitu penting terkait hak keberagamaannya, maka itu sudah menjadi hal yang sangat-sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Lima hal yang sangat dijaga oleh Islam, sehingga Allah menurunkan syariat begitu rigid, begitu detail, rinci, adalah sesungguhnya dalam rangka menjaga lima hal itu. Hifdzun nafas, hifdzul aqli, hifdzun nasl, hifdzul mal, dan yang terakhir adalah hifdzuddin, menjaga agama. Baik para bapak dan sekalian, bab al-luqathah, bab temuan. Ini sudah mulai aktif bapaknya, zoomnya kita koneksikan dulu. Kalau ada yang ikut. Al-luqathah, para ulama berbeda pendapat dalam hal bacaannya. Ada yang membacanya al-luqathah, ada yang membacanya al-luqathah. Tapi itu saya kira tidak terlalu penting. Tapi yang dimaksud di situ adalah malun aw muqtasun dhallaan rabbihi wa tattabi'ahu himmatu awsatin nas. Harta atau sesuatu yang bersifat khusus yang hilang dari pemiliknya dan dibutuhkan untuk diumumkan kepada manusia siapa yang memilikinya, siapa pemiliknya, itu yang disebut dengan al-luqathah. Jadi ketika kita memiliki sesuatu, kemudian sesuatu itu hilang dari kita, maka sesuatu yang hilang itu ada beberapa ketentuannya bagi orang lain yang menemukannya untuk bagaimana barang yang hilang itu terlindungi. Syukur bisa kembali, syukur tetap menjadi nantinya dimiliki oleh pemilik aslinya semula, pemilik semula, minimal dia terjaga kemanfaatannya barang itu. Karena itulah maka ada 4 macam yang namanya al-luqathah itu. Barang yang kita temukan itu ada 4 jenis dan nanti 4 sikap juga yang harus kita lakukan.
tangqasimu ila arba'ati aqsamin. Barang temuan itu ada 4 pembagian, ada 4 jenis. Yang pertama, mala tatba'uha himmatu awsatin nas. Barang temuan yang tidak perlu untuk diumumkan pada manusia. Kita menemukan sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak perlu kita umumkan siapa pemiliknya, siapa yang punya. Kasauti warrawif, seperti asaut itu cambuk, ya. Cara Semarangnya pecut. Pecut di kalangan masyarakat Arab saat itu zaman Rasulullah, di mana mayoritas masyarakat itu ya punya peliharaan, ya unta, ya kambing, ya kuda. Itu menjadi hal yang tidak begitu punya harga, punya nilai, sehingga bisa jadi ada cambuk yang tercecer di tengah jalan atau terbuang, itu memang sudah tidak begitu dibutuhkan oleh sahibus sauti, oleh yang punya. Kemudian ar-raghif, adonan roti, adonan makanan, misalnya juga sesuatu yang tidak begitu bernilai di kalangan masyarakat pada saat itu. Nah, ini kemudian dipahami para ulama jika ada sesuatu yang kita temukan dan barang itu kita perkirakan tidak begitu bernilai, atau barang itu ketika dimakan waktu nanti justru mungkin mubazir, maka itu sesuatu yang tidak harus diumumkan pada banyak orang siapa pemiliknya untuk diusahakan kembali kepada pemiliknya. Kayak kita misalnya di sini kantong plastik kan bisa jadi pemilik awal itu memilikinya dengan membeli 1.000 rupiah atau 1.200 atau 1.500. Nah, kita ketika menemukannya di pinggir jalan tercecer, maka itu masuk kategori pembagian pertama ini. Malah tatbawa himmatu awsatin nas, tidak perlu kita umumkan, karena itu sesuatu yang ketika kemudian kita umumkan bisa jadi besar pasak dari tiang. Repot-repot kita umumkan, ternyata yang punya kemudian sudah saya buang memang gitu. Kan sudah sesuatu yang tidak penting, tidak perlu. Nah, kalau ada hal-hal atau sesuatu barang yang diperlukan masih ada nilainya, tetapi dimungkinkan bagi pemiliknya sudah tidak begitu dibutuhkan, maka tidak perlu kita terpaumah atau awsatin nas. Wada yumlaku bila ta'rifin. Hal seperti ini kalau memang masih bisa dimanfaatkan, boleh dimiliki tanpa harus diumumkan, tanpa harus diberitakan pada yang lain. Wa in wujida sahibu qabla infaqihi wastihlaqihi a'tahu iyyahu. Kalau ditemukan pemiliknya sebelum dia dimanfaatkan atau sebelum dia rusak, a'tahu iyyahu, maka barang itu kalau memang dikehendaki diberikan pada pemiliknya. Jadi boleh dimiliki ketika itu menurut perkiraan kita sudah tidak begitu punya nilai, punya harga, boleh dimanfaatkan. Tapi ketika ditemukan oleh atau ada orang yang mencarinya dan itu kita ketahui dialah pemiliknya, belum kita pakai dan belum rusak, maka kita kembalikan pada pemiliknya. Itu yang jenis pertama, barang temuan yang boleh langsung dimiliki tanpa diumumkan. Yang kedua, asani ad-dawalul lati tamtani'u min sigharis sibab. Barang hilang, ad-dawal itu jamak dari ad-dallun. Ad-dallun, dawalun itu jamak dari dallun, sesuatu yang hilang tadi. Barang-barang yang hilang allati tamtani'u min sigharis sibab, yang bisa mempertahankan diri dari sibab,
dari rekaman sesama binatang buas, kalibil seperti unta, watiba itu semacam anjing hutan, watuyur dan burung-burung. Burung itu termasuk ayam, termasuk peliharaan-peliharaan yang bisa terbang itu. Bahwa muhsinun, maka hewan-hewan itu bisa menjaga diri, wa mumtani'un, dan bisa membela diri, imma bil quwwatihi, bisa juga dia menghindari dari bahaya dan karena kekuatannya. Seperti seekor unta, dan dia bisa menjaga diri, menghindarkan diri dari sergapan binatang buas lainnya. Itu juga al-ghazal. Al-ghazal itu kijang, rusa. Wa imma bi tayrani, bisa juga atau jenis-jenis burung yang dia bisa terbang, menghindari dari ancaman dari asifah tadi. Yahrumul tiqatuhu, maka dia tidak boleh untuk dianggap barang temuan yang tadi kayak poin pertama. Begitu gampang kita memilikinya, kemudian memanfaatkannya. Nanti di bawah ada hadis mengatakan, seorang sahabat tanya berbagai hal, salah satunya adalah madharatul ibil, bagaimana kalau ada unta hilang. Maka jawaban Rasulullah, unta kan punya kemampuan menyimpan bekal makanannya, dia bisa menyimpan air untuk sekian minggu, sehingga betapapun tidak pulang ke kandangnya, kemudian tidak diberi minum oleh tuannya, pemiliknya, maka dia masih bisa bertahan hidup, dan dia juga bisa mencari makan sendiri ke tempat-tempat yang dia tahu di mana ada tempat makanan. Nah, kalau ada unta hilang, ada sapi hilang, kerbau hilang, maka tidak boleh dianggap barang temuan yang kemudian dimiliki oleh siapa yang memiliki. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, umpama dia di tempat terbuka yang tidak memberikan madharat pada siapapun, ya dibiarkan. Kalau memang dia memberikan madharat atau membahayakan, ya bagaimana caranya biar dia bisa terlindungi, terkendalikan, dan kemudian nanti bisa ditemukan oleh pemiliknya. Maka dia yahrumul tiqatuhu, tidak boleh untuk dianggap barang temuan. Kayak tadi nemu kantong kresek, tidak bisa. Kayak tadi nemu as-sauti, pecut, cambuk, atau juga yang lain-lainnya yang tidak berharga. Itu jenis kedua. Kalau ada sesuatu yang dia bisa melindungi diri sendiri, kemudian dia tidak akan kemudian rusak karena tidak ditemukan pemiliknya, maka tidak boleh serta-merta kita menganggapnya barang temuan dan kemudian dihaki oleh kita, dianggap hak sesuatu yang bisa kita miliki. Asalis yang ketiga, nuqatatul harami, barang temuan di tanah haram. Yang dimaksud tanah haram adalah Makkah dan Madinah. Jika menemukan sesuatu di dua kota suci itu, maka ini menjadi hal istimewa ketentuannya. Tidak boleh sembarang kita menghakinya. Misalnya ibu dan bapak tindak haji, tindak umroh, kemudian keluar dari Masjidil Haram, sandalnya hilang, kemudian karena butuh sandal sembarang ambil sandal di situ. Itu ketentuannya beda dengan yang lain. Itu katakanlah salahnya lebih besar daripada ketika menemukan di luar dua tanah suci itu. Nah, sembarangan kemudian kita memilikinya. Begitu juga di pinggir jalan ada sesuatu yang kita butuh padahal kita tidak tahu itu milik siapa. Itu Luqatatul Harami itu
tidak boleh kita sembarangan memiliki. Berarti ya harumu iltiqatuha illa liman yuridu ta'rifiha abadad dahri. Maka tidak boleh untuk menganggap itu barang temuan kecuali kalau dia ingin mengumumkannya abadad dahri sepanjang waktu. Jadi kalau dia ingin mengumumkan bahwa ini barang hilang, pemiliknya silakan. Ya hadisin wala tahillu saqibuha illa lil munsyidin. Rasulullah pernah melarang hal itu, kata beliau tidak halal, tidak boleh bagi yang menemukannya kecuali munsyidin, kalau dia niat untuk mengumumkan. Wa ada madzhab Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i bahwa barang temuan di tanah suci itu harus diumumkan dalam bentuk apapun. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dan riwayat dari Ahmad hadis tadi, ini riwayat dari Imam Ahmad. Wa madzhab Salasa baina bawaiyah. Sedangkan imam tiga lainnya, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Malik itu menganggap tidak ada kekhususan, yang menganggap barang temuan di tanah suci itu khusus, itu hanya Imam Syafi'i. Sedangkan tiga imam mazhab lainnya itu tidak, itu ya sama dengan yang lain. Itu jenis ketiga temuan barang di tanah suci. Bahkan di kalangan orang Jawa itu ada mitos yang kadang berlebihan. Jadi pernah ada teman saya pulang haji itu membawa jangkrik dari tanah suci. Itu orang komentarnya langsung macam-macam. Wah, ini tidak boleh. Kalau nanti tetap tidak dikembalikan, nanti kewalat. Pak Om itu Pak Om dulu pernah bawa jangkrik dari tanah suci. Itu terus dikomentari macam-macam. Jadi harus balik ke tanah suci, jangkriknya masih dalam keadaan hidup, dan harus kembalikan ke tanah suci sana. Ya tidak segitunya. Tapi memang kalau Imam Syafi'i menganggap temuan barang di tanah suci itu harus hati-hati, tidak sembarang kita memiliki. Yang keempat, ma'ada ma'taqaddama minal amal lidho'i'ah an aliha min hayawanin wa asmanin wa mata'in. Selain tiga di atas, jenis keempat adalah jenis yang tidak diangkat. Pertama tadi yang sudah tidak berharga lagi. Yang kedua, barang hilang yang masih bisa menjaga diri, kayak unta dan sapi dan sebagainya. Yang ketiga itu barang temuan di tanah suci. Nah, selain tiga itu jenis yang keempat, seperti misalnya kambing, kemudian kucing peliharaan, kucing yang punya nilai, punya harga ya. Dan kucing yang dihargai satu saling buang gitu. Dan kucing itu kucing yang punya harga, misalnya. Terus barang-barang berharga yang dimiliki kita, misalnya HP, jam dan sebagainya, itu masuk ketentuan yang keempat ya. Ad-doya'an aliyah, barang-barang berharga yang hilang dari pemiliknya, min hayawanin, dari hewan-hewan, wasmanin, dan barang-barang berharga, wa mata'in, dan makanan-makanan. Jadi yahillu iltiqatuha, ini boleh dimilikinya, tetapi nanti wa yu'rafu 'alaiha, ketika sudah diumumkan. Dan ini ada beberapa ketentuan-ketentuan khusus yang akan dibahas di bab ini, di hadis-hadis bawah ini. Ini yang kemudian nanti akan ada beberapa hadis mengatur tentang barang-barang temuan yang mungkin boleh dimanfaatkan, mungkin diumumkan dulu, mungkin berbagai ketentuan yang penting untuk diperhatikan. Itulah para bapak dan sekalian pengantar dari bab ini, al-khotob, tentang barang temuan. Bahwa barang temuan itu ada 4 macam, yang masing-masing sikap kita ketika menemukan
itu berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang nanti bisa kita pahami dari hadis yang kita baca. Nah, sebelum kita meneruskan masing-masing hadis dari bab ini yang membahas tentang hal-hal ini, mungkin sedikit kami sisipkan ada beberapa poin penting yang kita nukil dari kitab lain, dari kitab Al-Kabair. Islam sangat menjaga, menghargai, memuliakan hak sesama, termasuk tadi hifdzul mal, hak kepemilikan terhadap harta yang kita punya, sehingga kita tidak boleh sembarangan menghaki punya orang yang kita tidak tahu persis bahwa itu punya kita. Ketika syariat itu kita terapkan, atau ketika suatu komunitas menerapkan aturan-aturan kepemilikan seperti itu, maka sesungguhnya ini akan menjadi hal yang luar biasa kehidupan komunitas itu, di mana masing-masing kita itu betul-betul merasa aman dengan apa yang kita punya, tidak kemudian sedikit kita lengah, kita khawatir diambil orang, tidak kemudian sedikit kita lupa, kemudian kita yakin kemudian itu pastilah sudah hilang dan sebagainya. Dan ketika aturan-aturan kepemilikan itu betul-betul diperhatikan, maka sesungguhnya hal-hal yang Rasulullah haramkan, Allah larang, itu akan bisa menjadi jaminan keamanan dan perlindungan keamanan bagi semua kita. Dan sebaliknya, ketika hak-hak kepemilikan, aturan-aturan kepemilikan itu diabaikan, maka kita akan menjadi orang dalam komunitas itu yang begitu selalu khawatir, begitu selalu was-was, dan kemudian berkembang pada saling suudzon, saling menuduh dan sebagainya. Itu kehidupan yang sangat-sangat tidak nyaman. Karena itulah sekali lagi Allah menurunkan begitu rinci aturan-aturan terkait dengan hifdzul mal ini dalam rangka bagaimana memberikan perlindungan yang sesungguh-sungguhnya, perlindungan sebaik-baiknya pada semua kita, bahwa harta itu adalah hak kepemilikan untuk kita dan tidak boleh sembarangan kita menyerobotnya. Ada bahasan yang sangat detail di kitab Kabair tentang menghargai kepemilikan orang lain, yaitu pada bab ke-26 dan 28 yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, bahwa termasuk dosa besar, kata Imam Az-Zahabi, apabila kita begitu gampang menghaki milik orang, bahkan di situ dibangun lebih luas, tidak hanya menyerobot hak kepemilikan orang terkait dengan harta, tapi juga mengganggu hak orang terkait kehormatan dan darahnya. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk mengganggu hak orang lain, hak sesama, apapun agamanya, apapun rasnya. Tidak kemudian kalau rasnya beda kemudian halal hartanya, tidak. Dari dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tidak kemudian karena lain agama kemudian begitu mudah kita jarak, ya tidak juga. Hingga kasus beberapa tahun yang lalu, kemudian seakan-akan milik ras lain atau agama lain itu halal, itu saya kira perlu direnungkan ulang. Ghanimah itu, aturan ghanimah itu berlaku ketika ada peperangan, misalnya perang Badar, peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir, kemudian kaum kafir kalah. Nah, harta-harta
yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu menjadi ghanimah, jadi barang rampasan. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kemudian karena beda apa politik, beda kepentingan, kemudian saling menjarah, nah itu sesuatu yang saya kira tidak perlu terjadi. Nah, di kitab Al-Kabair itu disebutkan bahwa dosa besar yang harus diperhatikan setiap kaum muslim adalah juga azulmu bi akli amwalin nas wa ahdiha zulman wa zulmun nas wa syatamu wa ta'addi wa istitolah an du'afa. Yang kita ambil yang potongan awal saja bahwa termasuk dosa besar adalah menzalimi sesama, bersikap tidak sesungguhnya, tidak semestinya maksudnya dengan orang lain, dengan memakan, memiliki harta manusia dan mengambilnya dengan cara yang tidak benar, dengan cara zulman. Itu termasuk dosa besar, dosa yang tidak bisa Allah ampuni kecuali kalau kita taubatan nasuha. Pernah mungkin saya sampaikan bahwa dosa itu ada dosa kabiro, ada dosa sohiro. Yang Rasulullah selalu sampaikan ke kita bahwa puasa tanggal 9, tanggal 10 Muharram diampuni dosa-dosanya. Yang setahun lewat, setahun ke depan puasa tanggal berapa Zulhijjah ya, Arafah, alhamdulillah juga diampuni dosa. Nah itu yang diampuni otomatis karena amal dan ibadah kita itu yang sawair, yang dosa kecil. Tapi kalau al-kabair, dosa besar, itu tidak otomatis terampuni dengan itu. Kabair itu baru bisa Allah ampuni, Allah hapus dosanya dengan at-taubah, dengan taubatan nasuha, ya. Dengan taubat yang benar-benar taubat. Pertama mengakui kepada Allah apa yang dilakukan betul-betul kesalahan yang dia lakukan, menyesali dia telah melakukan itu. Dan yang ketiga, berjanji kepada diri sendiri di hadapan Allah untuk tidak melakukannya lagi. Itu yang namanya taubatan nasuha. Nah, kabair itu baru Allah ampuni ketika kita melakukan 3 hal tadi sebagai taubatan nasuha kita. Nah, termasuk kabair adalah azulmu bi akli amwalin nas, memiliki hak orang lain dengan cara yang zalim, yang tidak benar. Termasuk tadi menemukan barang orang yang barang itu masih dibutuhkan, masih berharga bagi pemiliknya, dan kemudian tanpa kita umumkan, padahal mestinya diumumkan, kemudian kita haki, kita miliki. Itu termasuk melakukan kabair. Ada HP geletak, kemudian kita melihat kiri kanan tidak ada yang punya, kemudian kita haki, tidak bisa. Harus ada prosedurnya nanti di hadis dari bawah diumumkan dulu. Nanti kemudian ketika sekian hari, misalnya tidak ada pemiliknya, bagaimana caranya dan sebagainya. Menghargai kepemilikan orang itu sangat-sangat ditekankan dalam syariat kita. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam rangka menyampaikan firman Allah. Berarti ini hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, kata Nabi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa sa'atuhu bainakum haraman wala tuzalimu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman kepada diriku. Artinya Allah sendiri itu mengharamkan dirinya untuk berlaku zalim pada hambanya.
melakukan hal yang tidak semestinya itu zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan haramnya kezaliman itu untuk kalian lakukan. Allah pada kita semuanya. Fala tuzalimu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian yang kedua ada hadis yang ini juga sering saya kira disampaikan oleh para ustaz. Rasulullah bersabda, "Man kana indahu muslimatun li akhihi in aradin aw syai'in fala yatahallaluhu al-yawma min qabli an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun shalihun ukhidha minhu bi qadari muslimatihi fa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi." Ini kalau tidak salah pernah saya sampaikan dulu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman pada saudaranya, zalim itu melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan. Sebaliknya, zalim itu adil. Adil itu melakukan sesuatu sesuai ketentuan dan proporsional, itu adil. Kalau zalim sebaliknya, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya min aradin aw syai'in, baik terkait kehormatannya atau sesuatu yang menjadi miliknya, fa yatahallaluhul yaum, maka segeralah sekarang itu minta halalnya, min qabli alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang hari di mana dinar, dirham, uang, harta itu tidak berharga lagi. Hingga lalu amalan solehun, nanti kalau sampai ke hari di mana harta itu tidak punya harga lagi, kalau dia punya amal soleh, maka amal solehnya akan diambil, diberikan sebagai tebusan pada orang yang ia zalimi. Fa'ilam yakun lahu hasanah, kalau dia tidak punya kebaikan sama sekali, tidak punya nilai kebaikan sama sekali, maka nilai-nilai keburukan orang yang dizalimi akan diambil, dibebankan kepada orang yang menzalimi tadi. Ini betapa menjaga hak orang lain, bahkan kehormatan orang lain itu sangat-sangat dipentingkan, dan sebaliknya betapa menzalimi orang lain, betapa mengganggu kehormatan orang lain itu beresiko sampai akhirat. Jadi ketika kita mengambil hak orang, padahal bukan hak kita, dan tidak melalui prosedur tadi, bagaimana ketika menemukan barang temuan, nanti umpama pun di dunia tidak konangan, umpama pun di dunia tidak ada yang nagih, itu ditagih besok di alam, di hari akhir, di hari kiamat gitu. Nah, ketika kita zalim di tanah, di dunia ini, kemudian tidak konangan, nanti dihitung bisa berapa kezaliman kita, ditebus dengan nilai kebaikan kita, pahala dari kebaikan kita, baik itu pahala sholat, pahala zakat, pahala ibadah-ibadah, wahdo, apapun lainnya, itu nebus cara kita atau perlakuan kita terhadap orang lain yang menzalimi tadi, baik menzalimi hak kepemilikannya, menzalimi bahkan kehormatannya. Menzalimi kehormatan misalnya termasuk menyebut kejelekan dia, baik sudah pasti kita yakin dia berlaku jelek, atau mungkin hanya juga kita melakukan kejelekan, kecuali kalau memang itu untuk kepentingan keadilan, kepentingan pengadilan. Misalnya saya mengatakan bahwa si A melakukan apa yang ketika ia dengar saya mengatakannya dia merasa tersinggung, merasa sakit,
sakit dan sakit hati dan sebagainya, itu namanya menzalimi kehormatannya. Itu termasuk merampas, mengganggu hak dari kehormatannya. Itu akan terhitung sebagai kezaliman, kecuali kalau kita mengatakan itu di depan pengadilan sebagai saksi atau sebagai apa lainnya. Itu baru bisa. Tapi kalau tidak bukan untuk kepentingan itu termasuk yang zalim kepada orang lain. Itu juga kekayaan dengan milik tetangga dan sesama dan sebagainya, itu perlu sekali kita bersikap hati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal yang kita tidak sadar nanti, tetapi sesungguhnya itu adalah nyerobot hak sesama. Kemudian hadis berikutnya ini juga sudah sering disampaikan tentang muflis ya. Atadruna manil muflis, kata Nabi, pertanyaan Nabi kepada para sahabat, siapakah orang muflis itu? Kemudian para sahabat menjawabnya, orang muflis itu orang yang bangkrut, tidak punya modal, tidak punya pekerjaan, tidak punya kekayaan macam-macam itu. Tapi luruskan pemahaman itu oleh Rasulullah SAW bahwa muflis bukan itu, bangkrut itu bukan itu. Kalau bangkrutnya hanya di dunia itu tidak seberapa, tapi bangkrut di akhirat itu yang luar biasa. Persis kayak hadis di atas, yaitu orang yang punya nilai pahala banyak dari kebaikan dan ibadah yang dilakukan, tetapi dia juga menzalimi orang lain, baik dengan nyerobot hak milik orang lain maupun dengan cara menyakiti hati orang lain, menzalimi kehormatan sesama dengan lisannya, dan kemudian itu menjadi keburukan dan kezaliman yang nanti di hadapan pengadilan Allah itu menjadi tebusan kebaikan-kebaikannya itu terhadap kezaliman yang ia lakukan. Jadi kalau seseorang menzalimi orang, kemudian di dunia ini tidak diapa-apain, di dunia ini itu tidak diperhitungkan oleh kita, oleh orang yang kita zalimi, kemudian tidak minta tebusan di dunia ini, dan kita tidak yatahalalu, tidak minta halalnya, maka itu akan diselesaikan besok di hadapan Allah, di pengadilan Allah. Maka berapa kita menzalimi orang lain, berapa kita menyakiti orang lain, diperhitungkan tadi, kemudian dikompensasi ditebus ya, ditebus dengan kebaikan atau nilai kebaikan kita. Sehingga ketika kita banyak kezaliman, baik dengan kekuasaan kita menyerobot hak orang maupun dengan lidah kita yang pintar ngomong, itu betul-betul nanti akan dihitung segitu rupa dan harus ditebus dengan nilai pahala yang sudah mungkin kita miliki sangat banyak. Itu yang disebut muflis, kata Rasulullah SAW. Sehingga dia yakin sholatnya baik, sholatnya khusyuk, qiraatul Qur'annya yakin dia baik, dia mempunyai nilai pahala banyak dari situ. Zakatnya sudah dia lakukan, dia yakin zakatnya pastilah pahalanya banyak. Haji juga sudah, umrah juga berkali-kali misalnya. Nah, tetapi ketika dia banyak kezaliman, nilai pahala, nilai kebaikan yang ia lakukan akan diambil satu persatu untuk menebus kezalimannya, dan ketika nilai pahalanya sudah habis, sedangkan kezalimannya belum tertebus semuanya, dibalik dosa-dosa orang yang dizalimi yang akan diambil, dikurangi, dibebankan pada orang yang menzalimi. Saya kira ini sering juga disampaikan betapa kita mesti menjaga hak sesama, betapa kita mesti menjaga kehormatan bersama, dan betapa kita harus menjaga jarak sesama.
Itu yang menjadi juga inti khutbah Nabi ketika haji wada. Jadi di antara sekian yang Rasulullah sampaikan ketika haji wada adalah bahwa haram darah sesama, haram harta sesama, haram kehormatan sesama untuk begitu gampang kita ganggu tanpa ketentuan yang berlaku. Kita boleh kemudian mengganggu atau mempersoalkan kepemilikan sesama, mempersoalkan kehormatan sesama, dan mempersoalkan darah sesama, nyawa sesama ketika memang ketentuan membolehkan untuk kita melakukan itu. Kalau tidak, maka tiga hal itu, darah, kehormatan, dan harta, itu hal-hal yang harus betul-betul dijaga kepemilikannya, kehakannya oleh masing-masing. Tidak sembarang orang lain untuk mengganggunya. Ada masih banyak beberapa hadis lain sesungguhnya yang betapa kita mesti menjaga orang lain untuk tidak terganggu dari kezaliman kita. Di antaranya ini yang nomor 4 agak galak juga Rasulullah berkata, Inna rijalan yatakhawatuna fi ma'anillah bighairi haqqin falahumun nar yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang itu gampang menyalahgunakan harta Allah tanpa hak, maka di yaumil qiyamah neraka baginya. Kemudian di yang nomor 5, istadda ghadabi ala man zalama malam yajid lahu nasiran ghairi. Sangat marahlah aku, kata Allah, terhadap orang yang menzalimi sesama, yang dia tidak punya penolong kecuali aku. Jadi kalau kita punya kuasa, punya otoritas, kewenangan, kemudian kita menginjak-injak, menzalimi sesama yang dia tidak punya pembela kecuali Allah, yang tentu pembelaan Allah belum tentu diturunkan di dunia, maka ketika kita menzalimi sama yang lemah, yang tidak punya pelindung itu dari Allah, itu jangan kemudian kita merasa menang dengan menzalimi itu, injak-injak orang itu. Kalau kita merasa menang karena yang kita rampas haknya itu orang lemah, ketahuilah bahwa pembela orang lemah itu adalah Allah. Umpama pun tidak di dunia ini, ya nanti di yaumil qiyamah Allah akan membela orang-orang yang du'afa itu, yang tidak punya pembela selain Allah tadi. Itu statement Rasulullah betapa kita itu penting untuk berhati-hati terhadap sesama. Terakhir, sambil nunggu ini sampai 58, 3 menit lagi, ini terakhir, hadis terakhir. Ada hadis dari Rasulullah SAW di mana dia berkata, khamsatun ghadaballahu alaihim, ada 5 orang, ada 5 kelompok yang Allah murka pada mereka. Insya'a amda ghadabahu alaihim fid dunya, kalau Allah berkehendak kemarahannya akan ia ungkapkan, akan ia ekspresikan di dunia. Artinya orang itu memperoleh kemarahan Allah ya sekarang di dunia. Wa illa amara bihi fil akhirah ila nar. Kalau tidak, Allah murkanya itu akan terungkap besok di yaumil qiyamah, di hari akhir. Siapa 5 orang itu? Pertama adalah amir qaumin ya'khudhu haqqahu min ra'iyatihi. Pemimpin masyarakat, pemimpin umat yang mengambil hak rakyat, wala yang sibuk tidak bersikap adil.
jadi pemimpin, kemudian tidak adil pada yang dipimpin, mengambil hak rakyat asal ambil, ya, apalagi sampai menyengsarakan rakyat, itu adalah orang yang sangat Allah marahi. Bisa jadi kemarahan itu Allah akan sampaikan di dunia, bisa jadi juga nanti, atau yang pasti nanti di akhirat. Yang kedua, zaimu qaumin yuti'unahu wa la yusawi bainal qawi wad dhaif wa yatakallamu bil hawa. Zaimu qaumin, ya kembali lagi tokoh satu kaum yang ditaati karena hal yang menakutkan, dan dia bersikap beda antara pada yang lemah dengan yang kuat, ya. Jadi pilih-pilih. Ini sering kalau zaim kaum itu diarahkan pada qadhi, mengambil kebijakan. Kalau orang mengambil keputusan itu berdasar pada wanipiro, nah ini termasuk zaim kaum yang dimarahi Allah itu. Wani bayar berapa? Yang ketiga, rajulun la ya'muru ahlahu ala dawu bi ta'atillah. Seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah yang tidak memerintahkan anak-anaknya untuk taat pada Allah dan tidak mengajarkan amr dini, mengajarkan agama pada anak-anaknya atau memberikan pengajaran agama pada mereka. Itu juga termasuk orang yang dimarahi Allah. Mungkin di dunia kemarahannya akan dia peroleh, paling tidak di akhirat. Yang keempat, rajulun istajara ajiran fastawfa minul amal wa lam yufihi ujratahu. Seseorang yang mempekerjakan pekerja buruh, ya, sudah kerja baik buruhnya tetapi tidak dibayar sesuai ketentuan, ya. Jadi ngurangi gaji yang semestinya diterima kerja, itu juga Allah marah padanya. Yang terakhir, yang kelima, rajulun dzalama imra'atan sadaqaha. Seorang laki-laki yang menzalimi istrinya terkait dengan nafkahnya. Dulu pernah kita baca, menzalimi istri terkait nafkah adalah ketika seorang suami yang punya kewajiban menafkahi istrinya dan dia mampu memperoleh nafkah itu, tetapi kemudian justru hasil dari dia mencari nafkah bukan untuk menghidupi, menafkahi istri dan keluarganya. Jadi suami harus hati-hati betul kalau memang dia pertama punya kewajiban menafkahi keluarga, dan yang kedua kalau memang sudah bisa memperoleh yang mestinya untuk ia nafkahi untuk keluarganya, jangan sampai kemudian dia zalimi keluarganya dan zalimi istrinya. Itu termasuk 5 kelompok orang yang Allah murka padanya. Mungkin kemarahan, kemurkaan Allah dia peroleh di dunia, mungkin juga besok di akhirat. Saya kira itu para bapak dan sekalian, kenapa Allah mengatur berbagai hal terkait hak sesama sangat detail, termasuk dalam al-Luqatah, dalam temuan juga hati-hati untuk kita tidak sembrono menghakinya. Semoga manfaat. Mari kita pilih dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.